Yo, halo! Kali ini saya mau ngebahas tentang perbandingan iPhone dengan handphone Android, tapi yang versi jadulnya, alias versi pertama dirilis. Ya, jadi di sini saya udah ada iPhone generasi pertama, atau biasa disebut iPhone 2G, yang udah saya bahas di tahun lalu. Dan untuk kondisinya, ini saya jadiin kayak bawaannya yang masih pakai versi iOS atau iPhone OS 1.0. Sedangkan untuk handphone Android, saya punya HTC Dream atau T-Mobile G1 yang merupakan handphone Android pertama yang rilis di pasaran. Ini saya udah bahas beberapa bulan yang lalu, bahkan dibikin pembahasan khususnya juga pas oprak-oprek, biar kondisinya jadi bawaan yang masih pakai versi Android 1.0. Nah, pada masa awal rilis, iPhone dan handphone Android itu punya kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing. Dan inilah perbandingan dari beberapa hal utama antara kedua perangkat ini. Yang pertama, waktu rilis dan harganya. iPhone 2G dirilis sekitar Juni 2007 dengan harga mulai dari $499 untuk versi 4GB dan $599 untuk yang 8GB. Itu keduanya dengan kontrak operator 2 tahun ya. Sedangkan HTC Dream dirilis sekitar Oktober 2008 dengan harga mulai dari $179 dengan kontrak 2 tahun atau $399 yang tanpa kontrak. Ya, memang HTC Dream ini punya harga yang lebih terjangkau dibandingkan iPhone yang lebih mahal. Karena ya, iPhone itu diposisikan sebagai perangkat premium yang ditujukan buat pasar kelas atas. Sedangkan HTC Dream harganya lebih murah karena untuk menjangkau lebih banyak konsumen, biar membantu Android juga membangun pasar lebih cepat dan dapat pengguna dari berbagai segmen. Dari tahun rilisnya memang handphone Android ketinggalan. Tapi faktanya, di tahun yang sama dengan rilisnya iPhone, udah ada tuh prototipe dari handphone Android, yaitu Sooner, yang desainnya kayak BlackBerry. Tapi karena takut kalah saing sama modelnya iPhone, maka mundur lagi, dan dibuatlah yang baru. Akhirnya jadilah si HTC Dream ini. Yang kedua, dari segi desain dan navigasinya. iPhone 2G punya desain yang premium banget, dengan material logam atau metal. Desainnya ini berfokus pada kesederhanaan dan estetika minimalis. Lebih clean dan modern aja gitu. Karena bagian depannya ini didominasi layar sentuh kapasitif 3,5 inch yang termasuk besar dan revolusioner di masanya. Layar sentuhnya ini tuh udah responsif ya, nggak perlu stylus dan nggak yang harus dipijit banget gitu. Sedangkan HTC Dream hadir dengan desain yang lebih tebal dan lebih fokus pada fungsionalitas dengan adanya keyboard fisik QWERTY yang di-slide dan tombol navigasi yang banyak. Bahkan ada trackball-nya nih, padahal layarnya udah touchscreen sebesar 3,2 inch, tapi masih resistif sih. Dan untuk materialnya, HTC Dream ini menggunakan plastik, yang hasilnya nggak sepremium iPhone. Yang ketiga, dari segi sistem operasi dan UI-nya. Untuk iPhone pakai iOS, yang dirilis pertama kali namanya iPhone OS, dan dikembangkan oleh Apple. iOS ini dirancang khusus buat perangkat iPhone aja, alias closed source, dan terintegrasi banget dengan perangkat kerasnya Apple. Sedangkan HTC Dream menggunakan OS Android yang dikembangkan oleh Google. Android bisa dipakai di berbagai perangkat dan merek yang berbeda karena open source. Untuk HTC Dream ini, versi OS-nya mentok sampai Android Donut 1.6, berarti dapat 3 major update. Dan iPhone 2G pun dapat major update-nya tuh 3 kali, mentoknya itu di iPhone OS 3.1.3. Tapi karena Android bisa dioprak-oprek dan udah ada nih yang namanya custom ROM, HTC Dream ini bisa sampai versi Android 4.1.1 yaitu Jelly Bean. Nah, dari awal iOS dikenal dengan desain antarmuka yang sederhana dan elegan. Semua aplikasinya langsung muncul dalam bentuk icon di home screen, tanpa widget, bahkan saking sederhananya wallpaper home screen-nya nggak bisa diubah, hitam aja kayak gini. Untuk notification center-nya belum ada, app switcher juga belum ada, pokoknya terbatas banget nih. Sedangkan Android ngasih lebih banyak fleksibilitas dan kustomisasi. Dari awal udah bisa nambah widget ke home screen, atur aplikasi sesuai keinginan, wallpaper yang bisa diubah-ubah, ada notification center, app switcher, bahkan pengaturan yang lebih lengkap lagi. Tapi kalau ngomongin kerapihan dan kemudahan dalam penggunaannya, memang iOS lebih oke kalau menurut saya. Dan ini nyambung yang keempat, masalah performa.
Memang kalau handphone zaman dulu itu belum sebanyak penggunaannya kayak sekarang. Tapi dari yang saya rasa, untuk animasinya, buka tutup aplikasi, memang iOS awal ini udah lebih smooth dan stabil. Walaupun kalau ngomongin speknya, iPhone 7 itu clock speed CPU-nya itu lebih rendah dibanding Android HTC Dream. Cuma memang racikan di iPhone ini antara hardware dan software-nya itu lebih optimal. Nah, yang kelima, ngomongin aplikasi dan ekosistemnya. Pas awal rilis, iPhone itu belum ada App Store, jadi pengguna itu cuma bisa pakai aplikasi dari bawaan, kayak Safari, Mail, iPod, dan lain-lain. Nah, baru di sekitar tahun 2008 atau sekitar setahun iPhone dirilis, tepatnya pas update iPhone OS versi 2.0, App Store baru dirilis dan membuka pintu bagi pembuat aplikasi pihak ketiga di iPhone. Sedangkan Android Market, yaitu pendahulu dari Play Store, udah ada dari awal rilis HTC Dream. Ya, walaupun jumlah aplikasinya masih terbatas, tapi pengguna Android dari awal udah bisa install aplikasi dari berbagai sumber, bukan dari Android Market aja. Dan enaknya lagi, udah terhubung sama layanan Google yang lebih populer, kayak Gmail, Google Maps, YouTube, dan lain-lain. Cuma memang aplikasi di Android dan iPhone OS itu kadang kualitasnya beda, entah dari masalah performa aplikasinya atau fitur-fiturnya. Bahkan kalau di App Store itu lebih selektif lagi ya aplikasinya. Nah, ini nyambung sama yang keenam, yaitu masalah keamanan. Dari awal, iPhone OS punya sistem keamanan yang ketat, dengan fokus pada enskripsi, kontrol aplikasi, dan akses yang terbatas. Dari versi awal nggak punya akses langsung ke sistem file dan cuma bisa install aplikasi dari App Store resmi. Sedangkan Android, karena lebih terbuka, jadi lebih banyak tantangan keamanannya. Soalnya dari bawaan lebih fleksibel oprek-opreknya, bisa menginstal aplikasi dari sumber yang nggak dikenal, dan hal lain yang meningkatkan resiko terhadap malware dari versi awalnya. Tapi bukan berarti keamanan iPhone nggak bisa ditembus ya, tetap bisa-bisa aja kalau udah dioprek-oprek dengan proses jailbreak dan sebagainya. Tapi pada intinya, secara bawaan iPhone bisa dibilang lebih aman. Terus yang ketujuh untuk fitur lainnya, misalnya konektivitas, iPhone 2G atau generasi pertama ini, sesuai sebutannya, dia cuma mendukung jaringan 2G, yang masih terbatas banget kecepatan internetnya, dan belum ada dukungan untuk MMS atau tethering. Kalau HTC Dream udah mendukung jaringan 3G yang lebih cepat, tapi belum juga ada fitur tetheringnya. Memang dari dulu konektivitas di iPhone itu terbatas ya, misalnya kayak Bluetooth ini nggak bisa transfer data dari perangkat lain gitu. Lubang casnya juga khusus nih kalau di iPhone, pakai 32 pin konektor. Sedangkan kalau HTC Dream ini masih bisa pakai mini USB. Terus secara hardware-nya, di iPhone belum ada GPS-nya nih. Untuk baterainya, iPhone 2G punya kapasitas yang lebih besar, yaitu 1400 mAh. Sedangkan HTC Dream cuma 1150 mAh. Tapi karena unit yang saya punya ini kondisi bekas, jadi nggak bisa bandingin langsung. Cuma dari angka itu, kelihatannya iPhone masih lebih awet. Tapi baterainya iPhone itu dari awal pun udah non-removable, alias tanem. Beda sama HTC Dream yang bisa dilepas pasang dengan mudah. Terus untuk kamera, iPhone generasi pertama ini dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel yang cuma bisa dipakai buat foto-foto aja, alias belum bisa buat rekam video. Kalau HTC Dream punya kamera 3,15 megapiksel dan udah langsung bisa buat rekam video dari versi awalnya juga. Jadi bisa dibilang Android lebih unggul dari segi fungsionalitas kameranya. Tapi kalau ngomongin kualitas fotonya, menurut saya lebih ke iPhone ya. Kalau menurut kalian gimana? Mau iPhone ataupun handphone Android, keduanya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing di awal perilisannya. Dengan gaya iPhone yang lebih simple, lebih eksklusif, dan harga yang mahal, terus Android yang lebih bebas, bisa atur ini itu, dan harga yang lebih terjangkau. Keduanya punya ciri khas dan pasarnya masing-masing, serta menjadi sejarah juga dari perkembangan teknologi smartphone sampai saat ini. Dan walaupun keduanya punya perbedaan, tapi makin kesini jadi mirip-mirip kan? Positifnya dengan persaingan itu teknologi bisa jauh lebih cepat berkembang, dan sebagai konsumen pun bisa pilih yang sesuai kebutuhan.
Oke, jadi itulah perbandingan iPhone dengan handphone Android versi pertama yang dirilis. Semoga bisa menambah wawasan gimana awal perjalanan dari perangkat maupun sistem operasi yang populer sampai saat ini. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.